Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Narti Hidayat. Udah lama banget kita nggak ketemu karena memang beberapa hal saya nggak bisa bikin konten YouTube. Mungkin ada kali saya vakum setahun. Dan kali ini kita ketemu lagi, kita akan bahas banyak hal yang menarik. Tentunya karena saat ini kondisi sedang seperti ini. Yang paling penting itu justru kita bagaimana caranya memperkuat pola pikir kita sehingga kita bisa bertahan dengan banyaknya berita negatif, dengan banyaknya situasi yang nggak baik, dengan banyaknya hal-hal yang kadang suka mengejutkan kita sesekali, setiap hari bahkan. Nah, kali ini kontennya agak berbeda karena kita akan bicara tentang what if. Bagaimana jika? Nah, ini adalah hal yang sering terjadi pada kita. Kita sering berandai-andai bagaimana jika nggak seperti ini, bagaimana jika nggak seperti itu. Dan itu akan kita bahas di konten kali ini. Teman-teman ikuti karena ini akan sangat menarik. Nah, kita akan mulai dengan begini, bahwa hidup itu adalah sebuah misteri. Kita nggak pernah tahu ujungnya akan bagaimana. Yang kita paling tahu adalah kemarin kita ngapain, hari ini mau ngapain, dan maksimal besok kita akan seperti apa. Itu pun juga nggak bisa maksimal karena besok itu masih ke depan hari, masih bisa banyak hal yang terjadi. Menariknya, semua itu pada ujungnya menimbulkan what if I do differently, atau bagaimana jika saya melangkahnya berbeda. Nah, buat yang kurang jelas saya akan coba jelaskan dengan sebuah gambar ya. Saya akan coba gambar sesuatu, arahnya kemana biar teman-teman makin jelas lagi dan makin jelas lagi. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe dulu karena akan banyak hal yang membantu teman-teman untuk memperkuat pola pikirnya, membawa teman-teman tuh maju, banyak majunya. Jadi luar biasa benar. Karena memang tujuan saya bikin konten ini adalah untuk berbagi hal itu, memperkuat pola pikir kita dulu deh, supaya kuat, supaya siap buat maju. Oke. Di dalam kehidupan ini, kita tulis saja di sini life. Di dalam kehidupan itu akan selalu ada namanya, orang banyak bilang intersection atau crossroad atau bahasa Indonesianya persimpangan. Akan selalu ada begitu. Saya tulis saja di sini crossroad. Yang menarik adalah setiap crossroad, setiap persimpangan itu membuat kita harus berpikir begini, saya akan melangkah atau tidak. Jadi di bawahnya saya tulis, kita bisa jadi action, bisa jadi kita memutuskan untuk no action. Nah, yang menarik adalah kalau action bisa jadi kita sukses, bisa jadi kita fail. Saya tulis ini atau gagal. Tapi kalau teman-teman no action, sudah pasti teman-teman gagal. Jelas jalurnya. Nah, konten what if ini muncul karena ini. Karena apapun hasilnya, bisa jadi sukses, bisa jadi fail, akan selalu muncul what if. Bagaimana jika saya melakukan sebaliknya? Apakah tetap akan sukses? Apakah akan gagal? Ini saya akan tulis di sini. Di sini memunculkan satu hal namanya what if. Nah, dalam konten what if ini kita akan bahas itu. Bagaimana kita melihat sisi sebaliknya, bagaimana kalau kita tidak lakukan itu, dan bagaimana kita mengambil lebih dari satu kejadian karena kita bisa melihat what if-nya. Ini akan membantu kita untuk supaya masa depan itu yang tadinya saya bilang tidak bisa terdefinisikan, tidak bisa dilihat masa depan mau kayak apa kita juga belum tahu, itu minimal bisa kita proyeksikan, atau kalau enggak minimal kita bisa siap. Jadi bakalan seru sekali. Lanjut lagi. Nah, di episode yang pertama ini saya akan coba bahas begini. Salah satu kisah saya di sebuah crossroad saya yang waktu itu gagal membawa tim saya untuk menjadi masuk ke Liga Nasional atau PMPL kalau dalam PUBG Mobile itu. Ini jadi satu pengalaman dan ini curhat saya, dan ini adalah what if terbesar saya belakangan ini. Nah, singkat cerita, saya punya dua tim, dua-duanya lumayan dan berprestasi menurut saya, karena baik kompetisi lokal maupun kompetisi nasional yang tidak resmi mereka banyak sekali menjuarai.
Jadi artinya secara kemampuan sudah tidak perlu dilakukan lagi. Ya, bahkan salah satu tim yang kemarin namanya tim Jateng itu sudah sampai ke level playoff. Setelah playoff, grand final. Setelah grand final, diambilnya itu kalau nggak salah 9 dan sudah langsung lolos PMPL. Bayangkan sudah dekat sekali. Dari 16 tim di grand final nanti akan diambil 9. Tim saya tuh sebelumnya nih di playoff yang dari 16 tim diambil 7. Dan itu gagal teman-teman. Sedih pasti. Kecewa ya mungkin ada. Dan saya sebentar. Ini saya nggak pengen nangis ini enggak. Dan di situ ada satu yang menarik buat saya. Jadi ada 2 hari untuk playoff. Hari pertama mereka bermain kurang baik dan hari kedua sudah lumayan baik. Bahkan kalau di PUBG Mobile itu kan menangnya namanya chicken. Mereka sudah berhasil chicken di hari kedua, masuk ke beberapa posisi di hari kedua itu yang ada 3 besar, ada 4 besar, ada 5 besar gitu. Dan kalau itu terjadi 2 kali, hari pertama kayak hari kedua, mereka akan lolos. Kalau dilihat apa sih Pak faktor yang berbeda dari hari 2 dan hari pertama? Yang hari pertama kebetulan saya habis mengerjakan satu project yang lumayan, sangat capek sekali. Jam 5 sore saya memutuskan untuk pulang dan beristirahat. Itu what if terbesar saya. Saya sampai berpikir berkali-kali, merenungkan setiap malam itu, berpikirnya begini, what if saya memutuskan setelah project saya datang ke base campnya mereka untuk bermain, apakah bisa jadi juara? Nah itu jadi penyesalan. Gagal berhasil, action no action, apapun yang dilakukan selalu ada what if. Untuk orang yang benar-benar ya, dia akan punya what if, I do differently, saya melakukannya berbeda. Yes. Nah what if ini bagus atau enggak Pak? Bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Jadi tidak bagus kalau membuat kita tidak bisa move on. Tulisannya nanti keluar, move on. Tapi jadi bagus kalau menjadi bahan introspeksi kita, membuat kita belajar, saya ini kurangnya apa sih? Oh, apalagi yang harus saya lakukan supaya next tidak ada what if, atau next what if-nya berbeda, atau next jadi sukses setelah kita sekarang gagal. Oke, jadi saya mau sampaikan ke teman-teman semua, jadi saya mau sampaikan ke teman-teman semua, tidak ada salahnya kita what if selama 2 hal. Yang pertama, sejenak saja. Yang kedua, jadikan itu pembelajaran atau introspeksi. Karena begini teman-teman, sejatinya penyesalan itu akan selalu ada 2. Penyesalan itu untuk yang belum dan yang sudah, ya kan? Dan penyesalan untuk sesuatu yang belum kita lakukan itu jauh lebih besar, seperti yang saya rasakan. Kalau saya datang, toh kalah pun saya akan tidak lebih menyesal dibandingkan sekarang. Tapi saat itu kan saya nggak datang gitu. Jadi mendingan teman-teman semua sekarang ini kalau ada persimpangan di depan mata selalu usahakan untuk action dan action dan action. Toh nanti kalau toh sukses ataupun fail ada what if, kita bisa lakukan rumus ini. Lakukan dengan sejenak dan kemudian pastikan teman-teman belajar apa dari what if itu. Ini pembelajarannya. Akhir kata, renungan buat teman-teman seperti ini, bahwa hidup itu ya begitu. Serba misterius, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Penuh persimpangan, ya memang benar karena di depan akan selalu ada persimpangan yang mengharuskan teman-teman untuk memilih. Dan apapun pilihannya, ya bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Dan kalau toh muncul what if dari itu, ini menarik. Kalau seumpama gagal, what if-nya jadikan pembelajaran ke depan hari. Seperti saya saat ini, what if saya adalah next. Saya akan selalu hadir di setiap pertandingan, menyemangati, memotivasi. Seumpama waktu itu saya berhasil, what if-nya dibalik jadi sebaliknya kan. Kadang-kadang bisa menguatkan juga what if-nya yang berhasil. Teman-teman berpikir kalau teman-teman melakukan sebaliknya dan hasilnya akan gagal kayak begini, menguatkan teman-teman untuk maju di langkah, di jalan yang teman-teman sedang tempuh saat ini. Jadi what if-nya yang gagal dan what if-nya yang berhasil, semuanya ada manfaatnya. Jadi perenungan buat kita semua untuk ke depan hari, tidak gagal atau bisa berhasil. Yap, sudah, merenungnya sudah, nggak usah lama-lama. Saatnya kita untuk mulai action. Toh tenang saja, tidak action berarti yang langsung gagal. Kalau action peluangnya masih selalu ada. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang di persimpangan,
action saja. Kalau gagal, what if-nya boleh ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang berikutnya saya akan bikin what if juga. What if tidak ada corona, tidak ada COVID-19. Apa yang akan terjadi kira-kira? Dan apa yang harus bisa kita ambil dari hal-hal tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Sukses selalu. Subscribe boleh. Like. Ya likes lah. Kasih likes buat video ini. Kasih likes buat teman-teman yang saat ini sedang berada di persimpangan. Bagikan ke teman-teman kalian yang berada di persimpangan. Bagikan ke teman-teman kalian yang hobinya what if. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu buat semuanya.